ijmal hatta la yudda'a kullu ahadin annahu mursyidun fa naqulu huwa man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Aku menjelaskan kepada engkau, kata Imam Ghazali kepada murid beliau, sebahagian tanda seorang guru yang patut diikuti, yang bisa memimpin dan membimbing mentarbiyah seorang murid ala sabilil ijmal, dengan jalan kesempurnaan, hatta la yudda'a kullu ahadin, sampai tidak semua guru atau semua orang yang berilmu bisa dianggap guru. Jadi lihati dulu tanda-tandanya, annahu mursyidun, bahwasanya dia memang benar-benar seorang yang patut dan bisa diikuti. Huwa man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Yang pertama, kata beliau, adalah si guru itu berpaling daripada kecintaannya kepada dunia. Bukan tidak memiliki dunia, tetapi di hatinya tidak tertanam tentang kemewahan, kemegahan dunia tersebut. Wa hubbil jah, dan pangkat. Wa kanata ba'ali syakhsin basirin yatasallalu mutaba'atu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah si guru itu juga mengikut kepada gurunya yang punya basirah, pandangan yang bijaksana, sampai berlanjut gurunya itu sampai kepada gurunya, sampai kepada Sayyidil Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang jelas keilmuan seorang guru itu punya guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik di segi amal punya mata rantai guru itu, ataupun di segi ilmunya juga harus ada rantainya sampai kepada Nabi kita. Kemudian lagi ciri sebahagian guru yang perlu diikuti itu, wa kana muhsinan riyadha nafsih min qillatil akli wasyurbi wal qawli wan naumi wa kathratis salah was sadaqah was shaum. Guru itu dia selalu berusaha memperbaiki dirinya. Min qillatil akli, tidak banyak makan dan tidak banyak minum. Kalau bahasa kita, gurunya berus, makan segala macam. Ini si guru ini salah satu cara memperbaiki dirinya, mengurangi makan dan minum. Kemudian wal qaul, dan mengurangi banyak omong, banyak bicara. Kata ulama, banyak bicara itu ba'du dararin iktsarul kalam. Sebahagian kemudaratan itu sebab banyak bicara. Orang ceplos, kebanyakan berkisah itu banyak mudaratnya. Ada sesekali yang mekeramput, ada sesekali yang berdusta, yang berjenaka itu bisa terkeluarnya. Kebanyakan berkesahan, kebanyakan mengeluarkan kata-kata tadi. Kata ulama lagi, wa innal lisan, bahwasanya lidah kita ini, mulut kita termasuk dalil fuad, itu menunjukkan isi hati. Jadi apa yang keluar dari mulut itu yang tergambar di dalam hati seseorang. Kemudian juga bisa diukur ala aklih, tentang IQ otaknya itu, kedalaman ilmunya, kecerdasan otaknya itu bisa dilihat dari pembicaraannya tadi, dari omongannya tadi itu. Nah, jadi apa yang ia bicarakan, maka itu menunjukkan isi hatinya. Kisah bola aja siang malam itu memang di hatinya ya memang cinta bola. Berkisah bisnis saja hari-hari, ya memang isinya itu dalil fuad, menunjukkan tentang isi hati. Ada yang berkisah ilmu aja diisinya, dan itu tidak dipaksa, memang keluar dari hati. Ya dulu
alal fuad, menunjukkan isi hati. Jadi kebanyakan mudarat itu keluar dari sebahagian daripada kemudaratan itu keluar daripada percakapan, banyak omong. Kemudian lagi wan naum, tidur. Guru mursyid itu kurang makan, kurang minum, kurang bicara, dan mengurangi tidur. Bukan tidur, tidak tidur sama sekali, tidur juga. Kata ulama, man lazimar riqad. Riqad itu rukut tengkok, merenggangkan tengkok daripada lantai. Jadinya senantiasa nempel kepalanya ke lantai, artinya berbaring. Man lazimar riqad harumal murad. Kalau orang itu banyak berbaring, maksudnya banyak berbaring itu banyak tidur, harumal murad, maka besar kemungkinan cita-citanya gagal. Harumal murad itu haram yang dimaksud. Maksud hatinya atau hajatnya itu kebanyakan gagal. Man lazimar riqad harumal murad. Jadi jelas saja lah ya. Orang bersubuhan datang ke musola nyendi, ketinggalan sudah sebuting kan. Harumal murad maksud tidak tercapai. Orang bekerjanya tidur. Subuhan orang sudah beratur pakaian, menyiapkan tas, menyiapkan makanan untuk bekerja. Makanya menyiapkan bantal tumpas ke tengah hari. Hari-hari kayak itu harumal murad. Memang sakit mau nyaman orang seperti ini susah. Peluang nikmatnya, peluang nyaman hidupnya itu berat seperti itu. Memang sudah digambarkan oleh para ulama seperti itu. Kebanyakan tidur tadi itu. Nanti kan maksimal tidur kita ini harusnya 8 jam. Maksimal tidur kita ini paling banyak 8 jam. Dan itu pun kalau dipakai terus 8 jam itu artinya sudah 1/3 daripada umur kita hilang ya. 1/3 umur kita hilang. Kalau umur kita 60 Om Jimmy, itu 20 sudah dimakan tidur mah itu. Di alat tidur mah lagi sisa 40 mah lagi kan. Kalau 8 jam dipakai untuk tidur, itu sisa 40 mah lagi. 40-nya tuh di situ bekerja, di situ makan, di situ mandi, di situ belajar segala macam isinya, di situ ilmu, di situ ibadah, tinggal membagi-bagi. 60 tahun ke umur 60, 40 mah lagi yang kelihatan, dan 40 pun belum tentu manfaat semuanya. Jadi hati-hati, tidur tadi tetap dikontrol juga. Apalagi lagi muda dibiasakanlah tidur diatur. Sebagian orang tidur normal itu 6 jam. Tapi kalau orang-orang soleh tidurnya 4 jam, bukan 6 jam. Jadi 1/6 umur yang hilang. Kalau tidurnya 4 jam, 1/6 yang diambil cuma 1/6. Kalau 60 berarti 10 tahun. Ya kan 10 tahun yang hilang. Itu kan masih merasa rugi orang-orang alim seperti itu. Seperti yang kita kisahkan semalam, Habib Abu Bakar itu kan hampir setiap malam tidak pernah tidur selama hampir 50 tahun, 30 tahun lebih. Sholat subuhnya dengan wudhu isya. Artinya orang ini memanfaatkan umur tadi itu. Ra'su malis sa'adah. Kata ulama, modal keberuntungan itu al-umur. Jadi umur ini memang modal untuk mencapai keberuntungan, untuk mencapai kesenangan. Ra'su malis sa'adah al-umur. Jadi umur ini memang modal. Kalau sudah dipakai untuk tidur, artinya tak ambil modal. An-naum yunqisuh
tidur itu mengurangi modal. Ini bijak sekali sebenarnya bahasanya ya. Maka memang nyaman tidur tuh kan. Pas sekali sudah ini habis makan kenyang kan. Habis subuh tuh makruh tidurnya sampai terbit matahari ya. Di situ juga iblis tuh menggeraung tuh nah. Disemprotinya apakah mata kita tuh letoy. Lain mata mah yang liut tuh badan part liut sebenarnya. Kenapa ini suka kita ini jadi orang baik iblis itu nah. Jadi diusahakannya bujur-bujur. Apalagi yang jauh-jauh kasihan kan datang. Jadi ingati baik-baik, modal keberuntungan itu adalah umur. Ra'su malis sa'adah, modal harta keberuntungan tadi adalah al-umur. Wan naum yunqisuh, umur itu mengurangi modal. Otomatis kalau modal sedikit, orang berdagang mana lah, modal halus, untung jelas, mungkin untung besar, modalnya aja sedikit. Nah, makanya orang berani nambah modal supaya besar untung. Umur kita ini 24 jam. Nah, kalau dipotong dengan tidur sedikit mahal lagi. Nah, gitu ya. Jadi Imam Ghazali ini bujur teliti bujur dengan kita ini. Dari urusan hati, urusan niat, urusan memanfaatkan umur ini. Kalau kita melihat kayak gini ini baru terasa rasanya, banyak sia-sianya tuh baru kerasaan. Kalau dikisahkan kayak ini baru sadar selama ini memang perasaan kita ini umur panjang terus, perasaan panjang umur. Kemudian wa kathratus shalah, si perguruan tadi itu inya banyak sembahyangnya. Maksud sembahyang banyak itu ya sembahyang sunat. Kalau sembahyang subuh mungkin dibanyak-banyaki, cukup 2 aja. Aku sembahyang subuh tadi banyak bujul sudah 17 rakaat aku sembahyang subuh mah. Pada salah pulang. Jadi maksudnya banyak sembahyang itu sembahyang sunnahnya. Nah, itulah cirinya ya, ciri guru perguruan itu seperti itu. Salat ini penting. As-shalah minad din bimanzilatir ra'si minal jasad. Kata Nabi, sembahyang ini kita masukkan dalam kategori agama. Bimanzilatir ra'si minal jasad, seumpama kepala daripada jasad. Batang tubuh kita dari kepala sampai kaki, kepala. Ada kepala, ada tangan, ada perut, ada kaki. Nah, sholat itu di dalam agama menempati kepala kalau diumpamakan dengan jasad. Diumpama kama la hayata liman la ra'salah. Demikian orang tidak bisa dianggap hidup kalau dia tidak punya kepala. Jelas kan ini? Kalau masih punya tangan, hilang tangan masih bisa hidup. Hilang betis dua-duanya pun masih bisa hidup. Termasuk hilang senjata itu masih bisa hidup kan? Masih hidup walaupun itunya mati. Wa kadza la dina, kata Nabi, liman la salatalah. Demikian seseorang bandingannya tidak dianggap punya agama kalau dia tidak menjalankan sholat. Tidak dianggap memiliki agama kalau tidak mau sholat. Sholat yang zahir ini, sholat yang nyata ini, sholat yang mana lagi? Ini ada sholat dalam hati, tidak ada sholat. Jangan dikira ada sholat dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai. Sembayang kah? Sudah, aku sembayang tadi. Dipadahkannya sudah sembayang dalam hati tadi. Sangat keliru sekali. Jadi kata Nabi, orang ini tidak dianggap hidup kalau tidak punya kepala. Demikian tidak dianggap oleh Nabi kita SAW orang itu punya agama, tidak beragama kalau tidak punya sholat. Jadi undas kepala. Orang sakit masih bisa, di puasa masih bisa kan? Kalau puasa ini kan masih bisa, orang muslim itu masih bisa tidak puasa. Kalau yang sakit,
Kalau musafir masih bisa tidak puasa. Sama zakat, orang miskin apa yang mau dizakati? Haji kalau tidak ada duitnya bisa kan? Kalau sholat, kalau inya masih namanya muslim, namanya mukmin, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya wajib sholat. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, baring, tidak bisa baring, gerakan kepala, tidak bisa pakai mata. Pokoknya sebisa-bisanya pasti tetap sholat masih dikerjakan. Musafir jamak, tidak bisa waktu zuhur karena di perjalanan, bisa dijamak ke waktu asar. Sempit waktunya, dikosor pulang. Pokoknya ada solusinya. Perang, ada sholatul khauf namanya. Jadi tidak ada celah alasan untuk tidak sholat. Dia kerja sedikit lalu dia sembahyang. Bajuku merotak tuh ukurannya bukan kotoran yang nyata ini, tapi najis dan tidak najis itu loh, masuk kotor itu. Masuk kotor itu baru kena debu, kena tanah, itu jangan dipadahkan itu kotor. Kecuali jelas mata kita melihat kena semprotan percikan tahi kucing umpamanya, atau kencing tikus kah. Nah, maka itu najis kan gitu. Nah, itu pun masih tetap disuruh sholat, tinggal dibersihkan kan, disiram sedikit bersihnya dah. Jadi tetap sholat itu adalah kepalanya agak kepalanya jasad. Demikian orang tidak dianggap puasa, tidak dianggap bayar zakatnya, tidak dianggap hajinya pun demikian tidak dianggap kalau dia tidak mau sholat. Itu kunci tetap di sholat masih. Orang ini apa gunanya tangan ada, apa gunanya tak ada kaki, apa gunanya ada perut kalau kepalanya dia ada, kan gitu tuh. Ya kalau jelas kalau dia ada kepala, tangan tidak berguna, perut tidak berguna, kaki tidak berguna. Maka demikian di dalam agama, apa gunanya puasa, apa gunanya haji, apa gunanya zakat, apa gunanya sedekah yang banyak itu tadi kalau sembahyang ditinggalkan. La dina liman la sholatah. Orang ini dianggap sia-sia semua amalnya kalau tidak melaksanakan sholat. Mudah-mudahan rajin kita di sembahyang ya. Paksakan yang 5 waktu itu paksakan. Dia ada pilihan kita untuk tidak sholat. Tidak ada pilihan. Wajib pokoknya sembahyang itu tadi wajib. Sakit ada caranya. Stroke ya tadi tidak bisa berdiri, duduk kan, tidak bisa duduk baring, tetap wajib sembahyang. Itu kan standar gerakan itu namanya kan. Masalah bersucinya lain lagi. Ini masalah bersuci kan masalah bersuci. Ini masalah sembahyangnya lagi. Seabdol ibadah sembahyang, apalagi ibadah badan, ibadah sholat ini mencakup semua ahwalul insan itu penuh Mel. Gerakan manusia ini berdiri ada dalam sembahyang, jongkok ada dalam sembahyang, duduk ada dalam sembahyang, baring tunduk ada dalam sembahyang. Jadi itu termasuk pekerjaan yang sempurna. Makanya peneliti pakar-pakar kesehatan itu kan pernah meneliti itu yang dikaitkannya dengan agama ini. Itu 2 rakaat sholat duha itu lebih baik daripada olahraga sekian jam gitu jogging kah, bersepeda kah, itu kalah manfaatnya untuk badan, untuk kesehatan. Kenapa? Likulli sulama sodaqoh, karena setiap persendian ini jadi sodaqoh tadi kan. Nah, maka dengan sholat duha itu selain membuka pintu rezeki, badan pun peluang sehatnya lebih besar. Sama dengan olahraga yang berkeringat banyak gitu dengan waktu yang panjang. Cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Ini rahasia asrarus sholah, rahasia sembahyang itu memang besar seperti itu. Kemudian di dalam sembahyang itu komplit. Semua zikir itu ada. Beda dengan ibadah yang lain kan. Kalau sembahyang ini Quran jelas, Al-Fatihah. Kalau istighfar, tasbih, sholawat, apalagi semuanya ada ada dalam sembahyang. Jadi komplit semua zikir, semua bacaan ada di dalam sholat itu.
Makanya ibadah sholat ini luar biasa. Tanamkan bujur-bujur. Puasa iya, puasa wajib, tapi puasa sembahyang jangan ditinggalkan. Tidur bulan puasa ini ingat jangan habis subuh itu sampai jam 5 merian. Mandi adzan maghrib pulang. Menyurang bahari sia-sia. Jadi kan ibadah ini semakin berat semakin besar pahalanya gitu semakin besar. Usahakan apalagi selama Ramadan ini mendidik kita untuk ibadah yang maksimal gitu rasakan lapar tadi itu. Sebenarnya enggak lapar kita nih, puasa enggak lapar sebenarnya kan. Hidrasi aja kayak namanya itu ya. Kekurangan stamina aja. Kalau lapar ndik juga. Malas saja. Kenapa jadi malas? Memang pahalanya terlalu besar di bulan Ramadan ini, pahalanya terlalu kelewat besar pahalanya. Makanya dihalang-halangi bujur supaya kita jangan beribadah. Kemudian si guru tadi apalagi ciri fisiknya awas sedekah, orangnya pemurah. Ini masih kisah ciri-ciri guru mursyid yang bisa diikuti tuh tadi. Kita ulangi ya, kurang makan, kurang minum, kurang banyak bicara, kurang tidur dan banyak sholat. Was sedekah wa kathratis sedekah, orangnya pemurah. Kita lihat ulama-ulama yang memang luar biasa. Guru sekumpul itu sudah wafatnya ketahuan bujur berapa miliar beliau setiap tahunnya menghadiahi orang-orang fakir, orang miskin gitu Ada yang ketahuan jelas, ada yang secara rahasia. Pemurahnya. Dan pemurah ini disayangi makhluk. Orang-orang yang benci itu beri pasti senangnya. Dia senang dan Allah juga senang. Kata Nabi, istanzilur rizqa bis shadaqah. Pintu rezeki itu adalah dengan memberi caranya. Bis shadaqah dengan memberi. Mintalah rezeki kepada Allah dengan jalan bersedekah. Orang secara kasat mata mengeluarkan ini mengurangi harta kan, ngasih duit itu secara kasat mata. Tetapi di dalam agama tidak seperti itu malah membuka pintu rezeki yang lebih besar, mancing. Besar umpannya, lebih besar dapatnya. Gitu. Istanzilur rizqa bis sadaqah. Ada lagi kata Nabi, alaikum bis sadaqah fa innahu amanun minan nar. Seharusnya kalian itu belajar bersedekah. Kenapa setiap sedekah yang kita berikan itu menjadikan tameng, menjadikan keamanan buat kita nanti dari kena api neraka. Jadi tameng Mel. Apa tameng namanya itu? Jadi bumper, jadi penutup, jadi hijab antara kita dengan api neraka. Jadi barang yang kita berikan, apapun yang kita hadiahkan, kita sedekahkan, ini menjadi dinding antara kita dengan api neraka. Mau besar dindingnya, mau tebal dindingnya tadi, banyak sedekahnya. Maksud Nabi seperti itu ya. Banyak itu bukan nominal kan, bukan jumlah, kekuatan kita. Pernah Siti Aisyah berkisah, ada bini-bini datang ke rumah Nabi. Bunyi Siti Aisyah. Siti Aisyah ini kan siapa? Istri Rasulullah kan. Ada orang datang bini-bini, dipadahkan berapa umurnya bini-bini ini, tangannya lumpuh, nggak tahu stroke mungkin. Ibu-ibu ini lumpuh tangannya, datang ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya tanganku disembuh, lumpuhnya hilang. Rupanya sudah coba obat, disembuh-sembuh, lapor dengan Nabi. Terus bunyi Nabi, apa sebabnya jadi lumpuh ini? Tangan awak ini lumpuh, apa sebabnya? Nabi belum mendoakan. Nah, malam beberapa hari yang lalu, ya Rasulullah, aku mimpi, bunyi orang bini nih. Aku mimpi dibukakan Allah Ta'ala untuk melihat neraka, melihat sorga. Ternyata
kulihat di dalam neraka ada mamakku, ada mamakku di situ. Ada mamakku, ku parai mamak tadi. Sekalinya mamak ini asik menangkis api dengan apa namanya? Dengan di sebelahnya ada keju lempengan gitu nah. Pakai keju nangkis api. Berapa dah tebal keju itu kan? Anggaplah 1 senti atau lebarnya setebah gini bahasa orang tua. Ini menangkis api Mel. Maka api neraka sebelahnya dengan khirqah, apa namanya, secari kain, lap lah mungkin. Selembar tisu mungkin gini. Nah, itu udah nangkis api. Kuparai bunyi orang bini ini, "Mama, anti muti'ah lillah." Engkau ini di masa hidup termasuk orang yang taat kepada Allah. Ahli ibadah lah. Wa zaujuki radiyan anki, dan suamimu juga ridho kepada engkau. Kan kalau orang meninggal dunia, ibu-ibu nih, bini-bini nih yang berisi laki meninggal dunia dan lakinya dalam keadaan ridho, pahalanya kan luar biasa tuh. Suami ridho, pekerjaan taat, kenapa masuk neraka? Lalu apa jawab si ibu ini? Ya ibnati, kuntu fid dunya bakhilah. Aku waktu di dunia pelit wa hadzal maudi'ul bukhala. Ini yang wadahku di sini nih, di neraka ini adalah tempat orang bakhil. Itu kuncinya. Wa aina abi? Bapak mana bapak, Mak? Bapak di surga. Wa huwa sakhiyun. Wa huwa sakhiyun. Bapak itu pemurah orangnya. Lalu si anak ini berjalan mendatangi surga lagi, kisahnya ditinggalkannya mamak ini kan. Sampai ke surga, dilihatnya bapak ini qaimun fawqa haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si bapak ini berdiri di haud, telaga kausarnya Nabi, berdiri sambil ngambil air di ceboknya gini, minumi orang. Haud Nabi. Ini kan orang yang kena air ini kan tidak bakal haus selama-lamanya. Kena haudin Nabi nih. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang bisa merasakan minum haud Nabi nih. Si bapak ini berdiam di situ, ngambil air diminumi orang sorang. Datang anak, "Wahai ayah, itu bapak dalam neraka, mamak dalam sorga, kehausan, tuhrak, dia dibakar. Wa anta taskin nas bihaudin Nabi." Sementara engkau meminumi orang dengan telaga kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini laporan anak. Coba fa'atiha syurbatan. Coba beri mamak tuh segelas barang minuman telaga Nabi ini, beri mamak segelas barang. Bunyi si bapak, tidak bisa. Haramallahu 'alal bukhala haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengharamkan meminum air telaganya Nabi Muhammad orang-orang yang bakhil. Orang-orang pelit nih bakal merasa minuman haud telaga Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah minuman orang-orang yang pemurah. Nah, ini kisah pemurah tadi kan. Nah, ini kisah minuman orang yang pemurah. Akhirnya si anak kena bini tadi dicurinya air tuh. Diambilnya segelas, anaknya ambil segelas, bawanya lari. Dibawanya ke neraka, diminumkannya ke mama. Waktu ngambil air tadi ada suara, "Ai basakillah yadaka." Tangan engkau bakal lumpuh. Kenapa? Karena meminumkan air kepada orang yang ahli maksiat dan bakhil. Ini kisah dalam mimpi. Sekali terbangun, lumpuh bujuran tangan tadi itu. Sekali terbangun si orang tadi itu habis minumkan ke mamaknya, terbangun, lumpuh tangan, diobatin mau sembuh. Ya laporkan Nabi tadi itu. Lalu diambil Nabi tongkat Nabi diambil Nabi tongkat. Ditaruh Nabi ke mana? Ke tangan si orang bini yang lumpuh. Ya Allah, bihaqqillati haqqat, dengan berkat cerita yang diceritakan oleh perempuan ini, sembuhkanlah tangan perempuan ini. Ya Allah, dengan kebenaran kisah yang telah diceritakan oleh si perempuan tadi, sembuhkan tangan perempuan ini. Maka langsung sembuh. Artinya apa? Ini ceritanya sahih, ceritanya benar, yang meminta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi gambarannya seperti itulah.
Mudah-mudahan manfaat ya kisah ini, mudah-mudahan memicu kita. Apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu lipat gandanya terlalu besar, melebihi daripada bulan yang lain. Yang terakhir wassaum. Jadi wa kana muhsinan riyadatan nafsih, si guru itu cirinya dia kurang makan, kurang tidur, kurang minum, banyak sholat, banyak sedekah dan banyak puasa sunnah. Itu aja dulu ya. Adakah guru seperti ini? Itu nanti di ujung dipadahkan oleh Imam Ghazali, lakinna wujuda mithlihi nadir. Adanya guru seperti ini sangat langka, sangat jarang. Wallahu alam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat kita berkat Ramadan, berkat guru-guru kita yang saleh, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah bihaqqi sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.